Ketegangan masih terus terjadi di keluarga The Penthouse guys, yang mana pada episode sebelumnya dari video ini kalian melihat bahwa Chun Soo Jin menyalahkan Joo Dante atas apa yang diperbuatnya ke Oh Yoon Hee dan juga Baerona. Dan di sini bisa kita lihat juga bahwa Joo Dante menyalahkan asisten rumah tangganya atau pembantunya, yang mana dia mengatakan, menurutmu aku memintamu untuk merawatnya agar diperlakukan seperti ini, kata Joo Dante kepada ART-nya. Kamu terus mengecewakanku, tegasnya kepada ART-nya. Dan juga Joo Dante meragukan kepercayaannya kepada ART dengan mengatakan, bagaimana aku bisa mempercayai kamu lagi? Dan langsung saja si ART ini terus meminta maaf kepada Joo Dante. 죄송합니다, 죄송님, 죄송합니다, 죄송합니다. Kira-kira seperti itulah teman-teman semuanya, yang artinya maafkan aku ketua, maafkan aku. Dan sini bisa kita lihat juga ekspresi kesal di wajah sang ART atau pembantu ini. Dan dia menggigit bibirnya, wajahnya wajah-wajah psycho guys. Kita lihat dia menggigit bibirnya dan bibirnya berdarah. Oh my god, sungguh psycho yang luar biasa. Setelah digaplak sama Joo Dante, pipinya merah dan dia menggigit bibirnya hingga berdarah. Di sisi lain kita bisa melihat kesedihan yang dialami Baerona karena ditinggalkan oleh ibunya, dan ibunya dicap sebagai pembunuh. Dan di sini dia mendapati bahwa ada makanan yang dikirim oleh seseorang yang entah siapa gerangan, yang mana isi dari dalam makanan tersebut ialah makanan berupa sandwich dan juga roti-roti untuk pengganjal lapar teman-teman semuanya. Karena bisa kita lihat juga kehidupan Baerona sungguh prihatin setelah ditinggal oleh Oh Yoon Hee. Dan bisa kita lihat juga di sini Baerona cecelinguan untuk melihat siapa yang memberi dia makanan yang sebenarnya. Hingga saat dia cecelinguan tanpa disadar, di belakangnya sudah ada yang ingin menghampirinya dan jebret. Kaget Baerona melihat siapa yang menghampirinya. Dan ternyata yang menghampirinya ialah ART atau pembantunya Joo Dante yang baru dihajar oleh Joo Dante guys. Dan Baerona bertanya kepada ART tersebut, mengapa kamu di sini? Tanya Baerona kepada ART tersebut. Dan ART tersebut mengatakan kepada Baerona, apakah kamu menemui ibumu bukan? Tanyanya kepada Baerona. Di mana kamu bertemu dengannya? Tambahnya lagi kepada Baerona. Kalau kalian lihat, ini pakaian yang dipakai si penguntit ini untuk meneror Chun Soo Jin. Siapa yang memberimu ini? Tanyanya kepada Baerona. Kamu pergi menemui ibumu bukan? Tanyanya. Di sini bisa kita lihat sang pengirim makanan tadi melihat bagaimana Baerona ditindas oleh ART tersebut. Di mana dia? Tanya ART ini. Setidaknya atau sebaiknya beritahu aku sekarang, kata pembantu kurang ajar ini biadab. Aku benar-benar tidak tahu, kata Baerona. Terlihat juga tetangga-tetangga julid menghampiri. Beritahu aku juga, kata Baerona. Dengan ekspresi yang sangat menyedihkan, dia berharap kedatangan ibunya guys. Sampai ibumu, pembunuh itu muncul, kau tidak akan pernah bisa lepas dari tangan ketua, kata ART biadab ini. Aku akan membunuh kamu. Dengan wajah psycho yang menyeramkan. Lalu dia meninggalkan Baerona begitu saja. Dan gara-gara pakaian inilah ART sialan ini ketahuan oleh Joo Dante bahwa dialah yang menguntit atau meneror Chun Soo Jin. Sungguh mengenaskan nasibnya guys. Bisa kalian lihat sendiri di sini, dan bisa kalian lihat lebih detailnya part sebelumnya teman-teman semuanya. Di sana sudah aku jelasin alurnya dari si ART ini. Dia dihajar oleh orang suruhan Joo Dante, hingga karena Baerona juga kehilangan pekerjaannya, dia datang menghampiri ke rumah ART ini karena dia mendapat info pekerjaan dari ART ini. Bukan dari ART ini, maksudnya menuju ke lokasi ART ini disebutkan. Dan Baerona sudah depan pintu dan mengatakan, kami bicara sebelumnya, kau bilang kau sedang mencari pekerja pertunjukan, kata Baerona.
Dan tersadarlah ART biadab ini. Dengan wajah yang hancur habis digebukin, dia mengumpulkan semangatnya untuk kembali berjalan. Dan dia mengatakan dengan lembut, "Sebentar," katanya kepada Bayarona. Mungkin dia tahu bahwa di luar itu Bayarona, dan dia membuka pintu. Jebret! Terlihat seperti zombie dengan tatapan sinis psikonya. Dan Bayarona terkejut. Omo, tanpa berkata-kata lagi teman-teman semuanya. Oh my god. Lalu langsung ditarilah sama pembantu biadab ini Bayarona menuju ke dalam rumahnya. Dan Bayarona karena saking terkejut batinnya, dia nggak bisa mengelak lagi guys. Alhasil terdapatlah dia tertarik oleh pembantu bajingan ini. Sungguh Bayarona. Lalu ditariknya dan dia menyalahkan, "Semua ini adalah salah ibumu," katanya terhadap Bayarona. Lalu dijebretkannya Bayarona di atas meja dan dicekiknya. "Ketua marah karena ibumu lari," kata ART ini kepada Bayarona. "Jika kamu mati, dia akan menunjukkan wajahnya sambil melotot seram. Karena putrinya meninggal karena dia." "Dia pasti akan muncul," kata ART yang sudah kesetanan ini teman-teman semuanya. "Mati! Mati! Mati!" Dicekiklah Bayarona, dan Bayarona tidak bisa apalagi selain meronta-ronta. Tidak. Dan bisa kita lihat juga di sini tiba-tiba penyelamat dari Bayarona muncul dari belakang dan menyekek leher dari pembantu biadab ini dengan kain teman-teman semuanya, buntelan kain. Lalu terdangaklah pembantu dengan seperti itu guys. Kira-kira siapakah yang menolong Bayarona ini? Dan Bayarona pun akhirnya bisa terlepas dengan apa yang terjadi dengan Bayarona selanjutnya. Tanpa berpikir panjang ternyata Bayarona bangkit dari meja yang dimana dia digeletakkan dicekik tadi. Dan dia segera berusaha untuk lari dari rumah ini teman-teman semuanya. Dan dia berlari sekuat tenaga meninggalkan rumah terkutuk ini hingga akhirnya dia selamat teman-teman semuanya. Kira-kira siapakah yang membantu Bayarona atas kejadian ini? Apakah benar-benar ibunya Uyun-hee muncul untuk membantu Bayarona? Atau siapa yang membantu Bayarona atas semua ini? Ataukah Sim Suryeon belum meninggal? Tidak mungkin belum meninggal. Kalau Sim Suryeon mah aku rasa sudah memang benar-benar meninggal. Tapi kita tidak tahu kedepannya seperti apa, karena drama ini penuh dengan teka-teki manja. Aduh, mana sang yang membantu ini ditulakkan oleh pembantu sialan ini lagi hingga terjatuh. Bagaimana keseruannya guys? Nantikan lagi di part selanjutnya atau part 5.